Umat yang terkasih, pada hari ini kita memperingati peringatan wajib hari kita bermodasar Abraham Maria. Oleh karena itu, umat silakan berdiri, kita mengawali perayaan Emaus pada hari ini dengan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sesama dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Aku bergembira mendengar berita, marilah bertolak menuju Bait Allah. Salam Yerusalem, damai sertamu. Kini aku sampai di gerbang pintumu, hatiku gembira menginjak tanahmu. Salam Yerusalem, damai sertamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga anak Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Hari ini hari Sabtu, tapi tanggal 13 Juni, dan dalam kalender liturgi yang sudah agak jauh-jauh hari ialah hari Sabtu sesudah hari raya Ki Yesus dari Anak Kudus, biasanya dirayakan sebagai hari peringatan wajib Akikah Bermodasar Perawan Maria. Kebetulan hari ini juga tanggal 13, karena dirayakan juga peringatan wajib Santo Antonius Padua. Tetapi bagi mereka yang punya devosi dan pelindung kepada Santo Antonius Padua, mereka bisa merayakan, tetapi gereja seluruhnya merayakan hari ini peringatan wajib Akikah Bermodasar Perawan Maria. Itulah yang kita rayakan hari ini, karena sesudah hari Sabtu, sesudah hari raya Hati Kudus Yesus biasa dirayakan hari ini untuk Perawan Maria. Mari kita menyiapkan hati untuk berdoa, memohon rahmat dan kekuatan Tuhan bersama Bunda Maria untuk kita. Kita menyiapkan hati untuk berdoa dengan menyatakan tobat dan sesal kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Santa Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya dikuasai saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menyediakan kediaman yang pantas bagi Roh Kudus dalam hati Santa Perawan Maria. Limpahkanlah rahmat-Mu itu agar berkat doa Santa Perawan Maria Engkau sucikan menjadi baik kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi lalu. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukannya di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Baik pengantar Injil, haleluya, pengantar kita berdiri. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Kata Maria, dan ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam kalender liturgi hari ini adalah hari Sabtu, dan hari Sabtu sesudah hari raya Hari Kudus itu gereja memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa dan merenung tentang Santa Perawan Maria, hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Kebetulan hari ini tanggal 13 Juni, dan itu hari khusus bagi mereka yang memiliki pelindung Santo Antonius. Kita hari ini memperingati hati Maria yang tak bernoda, dan letak tak bernodanya hati Maria itu kita dengar dengan sangat baik dalam bacaan Injil. Sebagai seorang ibu yang kalau dia rewel, ibu yang rewel, dan berjumpa dengan peristiwa seperti yang kita dengar dalam Injil ini, maka kita bisa tahu apa yang terjadi ketika Maria menjumpai Yesus yang sedang duduk enak-enak bercerita, mendengar dan mengajukan pertanyaan kepada ahli ulama. Anak kecil yang berumur 12 tahun itu bagi kita belum pantas untuk duduk berbicara dengan orang tua-tua, apalagi duduk bicara tentang hal penting dalam pertemuan orang tua-tua. Pasti seorang ibu yang biasa saja, atau ibu yang rewel, pasti marah-marah dan mengamuk ketika berjumpa dengan Yesus yang duduk dengan tua-tua ini. Tetapi apa yang terjadi? Justru tidak. Maria datang dan hanya mengajukan pertanyaan kepada dia, "Nak, mengapa kau melakukan semua itu kepada kami?" Pertanyaan yang
lurus, tetapi pertanyaannya punya tujuan besar tentang kelakuan yang dibuat oleh. Apa yang dijawab oleh Yesus, mengapa kamu mencari? Dan itu bagi seorang ibu barangkali sangat menyakitkan. Saya ibumu kenapa buat begitu, dan kemudian kau marah-marah lagi. Mengapa kamu mencari? Bagi kita yang baca ini, barangkali kita akan berontak, merasa tidak pantas, seorang anak tidak pantas berbicara begitu kepada ibunya atau bapaknya. Apalagi bapaknya tidak pantas. Kita yang baca ini akan mendengar, membaca ini pasti akan berpikir dan merasa begitu. Tetapi Maria sudah tahu pasti apa yang dikatakan Yesus itu adalah sesuatu yang jauh hari. Dia sudah tahu ketika malaikat datang kepada dia dan mengatakan untuk dia mengandung dan melahirkan Yesus. Karena itu letak hatinya yang tak bernoda justru pada sisi ini. Dia diam dan pulang dan merenungkan semua perkara itu di dalam hatinya. Yang menarik ialah ketika Yesus mengatakan begitu, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Sesudah Yesus mengatakan itu, Yesus pulang. Barangkali dalam hidup sehari-hari kalau seorang anak sudah mengamuk begitu, dia tidak mau pulang lagi. Tetapi yang terjadi sebaliknya tidak. Yesus dengan tenang, dengan baik, dengan penuh kesopanan dia pulang bersama mereka, dan Injil mengatakan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Di situlah letak tak bernoganya hati perawan Maria, dan itulah kekayaan iman Kristiani, atau biasa disebut dalam gereja itu deposito fidei. Itulah kekayaan iman Kristiani yang patut kita timbang, kita terima, kita hayati dalam hidup supaya menolong kita menjadi orang Kristen yang baik. Kita melanjutkan perayaan kita ini dengan persembahan. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh mata yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, terimalah doa dan persembahan yang kami tunjukkan pada peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria. Semoga Engkau berkenan meluruskan hati kami sehingga pantas merayakan misteri ini demi
Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan serta mengagungkan Dikau pada peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria yang tetap perawan. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan balat tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami mengadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah Tuhan, terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kecurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan melakukan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Seno Putra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk kedalaman kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak merasa Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bukalah pintu hatimu, sambutlah Raja Sang Kristus. Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih kami telah mendapat bagian dalam penebusan kekal. Semoga kami yang memperingati Bunda Putra-Mu bersuka hati karena kepenuhan rahmat-Mu, dan dari hari ke hari semakin menikmati buah keselamatan sampai kami dipersatukan dalam kehidupan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pulanglah, misa kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.